Za, kok kamu kayak lemes ya? Aku nggak tahu, Jawa. Sering pusing, capek, rasanya mau pingsan. Ya udahlah, ya usah dipikirin, kan kita juga banyak tugas. Kok kalian buang TTD sih? Ini penting banget tahu. Emang kenapa? Kalian tahu gak sih, ilmu gizi jelas banget. Anemia terjadi karena tubuh kekurangan zat besi dan sel darah merah. Penelitiannya sudah kuat, ini bukan sekedar teori. Ilmu itu dicari lewat penelitian, pengamatan, dan bukti. Contohnya anemia. Kita tahu penyebab karena ada penelitian ilmiah yang membuktikan. Now, ciao. Aku pusing banget. Ayo ke UKS, kamu kayaknya serius deh. Kanza, setelah saya ukur hemoglobinmu, kamu mengalami anemia. Hah, serius dok? Kok bisa? Ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan memungkinkan kita mendeteksi anemia melalui pemeriksaan HB. Itulah gunanya IPTEK. Dan ini obatnya, jangan lupa untuk diminum 2 kali 1 hari setelah makan, dan yang satu lagi 2 kali 1 hari sebelum makan. Pengembangan IPTEK di kesehatan harus berlandaskan Pancasila. Sila kedua, penelitian gizi dilakukan untuk memanusiakan manusia. Sila ketiga, program kesehatan sukses kalau kita kerjasama. Sila kelima, TTD harus diberikan secara adil ke semua remaja. Makanya, teknologi kesehatan seperti deteksi anemia, distribusi TTD, hingga edukasi gizi harus selalu dipandu nilai Pancasila. Karena IPTEK digunakan tanpa nilai bisa jadi nggak adil, nggak manusiawi, tapi kalau dipandu Pancasila, IPTEK jadi alat untuk menyehatkan masyarakat. Dalam ilmu gizi, anemia terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat besi. Ini merupakan contoh penerapan hakikat ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan diperoleh dari penelitian, bukti, dan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan bersifat rasional, objektif, dan sistematis. Semua informasi mengenai zat besi, proses penyerapan, hingga rekomendasi TTD berdasarkan kajian ilmiah yang teruji. IPTEK itu bebas nilai, tapi penggunaannya harus berpijak pada Pancasila agar tetap memanusiakan manusia. Contohnya dalam bidang gizi, penyuluhan gizi menghargai martabat manusia pada sila kedua, serta pemerataan TTD mencerminkan keadilan sosial pada sila kelima. Program pencegahan anemia dilakukan bersama berbagai pihak, sila ketiga, dan keputusan kesehatan dibuat dengan musyawarah, sila keempat. Jadi, pencegahan anemia bukan hanya urusan kesehatan, tapi juga bagian dari praktik nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata. Sekarang aku ngerti, ilmu gizi, teknologi kesehatan, dan nilai Pancasila itu sangat berhubungan. Ilmu memberitahu penyebab anemia. Teknologi membuat kita bisa mendeteksi dan mengobatinya. Dan Pancasila memastikan semuanya dilakukan secara adil dan manusiawi. Aku nyesel buang TTD, mulai sekarang aku akan minum TTD. Bagus, yuk kita mulai hidup sehat. Remaja sehat, bangsa kuat. Gunakan ilmu dan teknologi sesuai nilai Pancasila supaya kita bisa membangun generasi yang lebih cerdas dan sehat. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan, menjunjung nilai Pancasila, dan menjaga pola hidup sehat, kita dapat mencegah anemia, sekaligus mewujudkan generasi muda yang kuat dan berkualitas.